Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku? Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2020, Bu Isah mau memberi materi pelajaran lanjutan kelas 3 ini masih bab 1 ya. Yaitu sekarang materinya akikoh. Sebelumnya pelajaran kita mulai, mari bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya dicatat oleh Allah, termasuk jihadu fisabilillah, mencari ilmu ya. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ya, mudah-mudahan sehat. Bu Guru mau pesan ya. Kemarin siapa yang tidak puasa Arafah? Ya, Ibu Guru ketika kalian masih kelas 8 sudah memberi materi tentang puasa wajib, puasa sunnah. Puasa sunnah yang Bu Guru berikan pada kalian diantaranya 1, puasa Senin Kamis. Sudahkah kalian mengerjakan puasa Senin Kamis? Ya, yang Rasulullah senang melaksanakan puasa Senin Kamis karena pada hari Senin dan Kamis amalan kita sehari-hari dilaporkan ke Allah oleh malaikat raqib. Kita dalam keadaan berpuasa. Ya, baiknya kita mengulang lagi pelajaran kemarin ya. Di antaranya ya, mari kita hafalkan tentang dasar hukum untuk melaksanakan kurban ya. Di antaranya dari hadis ya. Hadis riwayat Ahmad ya. Coba kita bersama-sama membaca. Man wajada sangatan walam yudohi fala yakrobanna musolana. Ulang lagi. Mawajada sangata walam yudohi fala yakrobanna musolana ya. Mawajada sangata walam yudohi fala yakrobanna musolana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak melaksanakan korban, maka jangan sekali-kali mendekat musolaku, musola Nabi ya. Ini hadisnya. Terus yang kedua, Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Dapal toh kalian? Ya, bersama-sama dengan Bu Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah telah memberi kepada kita nikmat yang banyak sekali. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak bisa dihitung satu persatu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad, dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Baiklah anak-anakku, jadi kalian punya tugas Al-Kautsar. Tadi harus hafal, apalagi laki-laki ya, untuk jadi imam ya. Ojo mung trikul ya. Terus kita lanjutkan. Apa tadi tentang akikoh ya. Akikoh ya.
Dalam Islam memang Islam termasuk adalah agama rahmatan lil alamin, memberi rahmat atau kesejahteraan bagi alam semesta. Islam mengatur secara detail masalah-masalah yang berkaitan dengan kelahiran anak. Ya, satu tadi akikah ya. 2, akikah adalah salah satu ibadah untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih kecil, ya, yang masih suci, dengan akidah yang benar. Diharapkan agar anak menjadi anak yang soleh, ya, lahir batin sehat, ya, dan berkembang dengan nilai-nilai ilahiyah. Ya, otomatis kita seorang muslim. Dengan akikah, ya, diharapkan sang bayi kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Oleh orang tuanya tentu akan berpengaruh kalau orang tuanya mengerjakan secara ikhlas, ya, terhadap perkembangan jiwa dan rohani si bayi. Jelas ya? Sebelum Bu Guru masuk ke materi tadi, akikah ya punya tujuan itu ya. Islam mengatur sampai masalah akikah dengan kelahiran bayi aja diatur supaya mendidik anak dari masih kecil suci agar menjadi anak yang soleh, yang berguna untuk agama, orang tua, nusa dan bangsa. Sekarang pengertian akikah. Akikah bahasa Arabnya ngakikoh, ya. Artinya akikah menurut bahasa Arab adalah rambut yang tumbuh di atas kepala. Ya, jelas ya? Rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Terus akikah menurut syariat Islam, ya, adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syariat sebagai bukti syukur kepada Allah dengan memberi nama yang bagus, ya. Ya, jadi akikah perwujudan rasa syukur atas kelahiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Ya, ingat ya, kamu baca di materi ya. Akikah tadi adalah secara bahasa rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Menurut istilah menyembelih binatang, ya, binatang ternak, ya, binatang ternak seperti kemarin, ya, kambing, domba, kerbau atau sapi dan unta, ya, sebagai bukti syukur kepada Allah, ya. Sekarang dasar hukum akikah, ya. Dasar hukum perintah didhawuhi akikah karo Gusti Allah. Di antaranya satu hadis riwayat Tirmidzi, ya. Tirmidzi. Mari kita baca ya, kalian membaca di materi ya. Wa'an Samrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu hulamin murtahanun bingaqiqatihi tutbahu nganhu
yauma sabingihi wa yuhlaku wa yusamma, rawahu Tirmidzi. Kamu nanti ulang ya. Anak yang baru lahir dari Samurah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari kelahiran. Dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi akikah menurut hadis riwayat Tirmidzi, anak yang baru lahir itu masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari ke-7 dari kelahiran. Dan hari itu juga hendaknya rambutnya dicukur ya, dan diberi nama yang baik. Karena besok di hari kiamat ya, nama yang baik akan dipanggil ya, pada hari mizan, ditimbang atau dihisab. Yang dimaksud dengan tergadai ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar, maka hukumnya menjadi wajib bagi yang mampu ya, mampu ilmu, mampu ekonomi. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan kurban ya. Jadi ya, kambing, domba, sapi, unta. Kambing berumur 1 tahun, kambing 2 tahun, domba 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun ya. Ingat-ingat ya. Ya, jelas ya? Sama dengan hewan kurban ya. Akikah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah, dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasul ya. Rasulullah bersabda, ngan ngumariba nisa su'aibi kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba minkum ayun saka ngani waladihi fal yaf'al nganil hulami saatani mukafatani wanganil jariyati saatun. Telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu ingin beribadat tentang anaknya, hendaklah dilakukan ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama umurnya, tadi berapa? 2 tahun. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Sekarang ketentuan akikah ya. Ketentuan akikah. Di antaranya 1, dari sudut umur binatang akikah dan kurban sama. 2, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual kulitnya. Tidak boleh dijual walaupun kulitnya. 3, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu. Jadi nek akikah dagingnya dimasak. Pada hari yang sudah ditentukan ya, hari ke-7. Jika hari ke-7 kok belum mampu, belum ada, hari ke-14.
hari ke-14 dari kelahiran bayi kok belum memungkinkan, maka pada hari ke-27, 21, lipat 3 ya, 7, 14, 21 hari kelahiran ya. Ya, jelas ya? Kalau hari 27 kok belum memungkinkan, ya Allah Maha. Ya, hari 21 kok 27 ya. Ya, kok belum memungkinkan, Allah Maha tahu. Tadi Bu Guru bilang kalau mampu ilmu, mampu ekonomi ya. Terus selanjutnya, anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing. Kalau punyanya 1 ya 1 ya. Ya, terus hal-hal yang disyariatkan terkait dengan akikah ya. Jadi perintah akikah sing ana hubungane ya. 1 ya. Disyariatkan memberi nama anak yang baik. Ya. Wong Islam ya jeneng sing kira-kira sing sering dipanggil oleh orang Islam. Ojo ngasih jeneng sing trending ra ngerti artine ya. Misalnya saiki Ngofan, Frankie, anake dijenengi Frankie, Hengki, Blacky, kuwi ora Islami ya jeneng ya sing apik. Pamane Aziza, ya. Fatimah, Zainal, ya. Ibrahim, ya. Soleh, Ahmad Soleh ya. Menjadi cak soleh tenan ya. Jelas ya? Diberi nama yang baik pada hari ke-7 ya. Ya, tadi bersamaan nyukur rambut, nyembelih akikah, memberi nama yang baik ya. 2 ya, mencukur rambut, menggundul semua rambutnya tanpa sisa, tapi juga boleh hanya sebagian rambut kepala saja ya. Ya. Dan disedekahkan, jadi nek nyeketok rambutnya ditimbang berarti rambut dikrus sama dengan ya disedekahkan senilai perak ya, senilai perak. Pamane perak regane 1 gram pamane 200.000. Lah kuwi rambute bayi kuwi mau dicukur, ditimbang, dikrus seperti harga perak, disedekahkan pada fakir miskin ya. Terus yang ketiga, mentahnik kuwi ngunyah kurma sampai lembut lalu diletakkan pada rongga mulut bagian atas si bayi. Ya sing mentahik ya wong sing soleh, ojo sing salah ya. Wong soleh men apa tujuane? Men dadi cah soleh ya. Soleh perbuatannya, soleh ucapannya, soleh cita-citanya. Yang keempat, mengolesi kepala bayi tersebut tadi dengan minyak wangi sebagai pengganti yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah kalau dulu ya bisa nggo akikah, tapi bayine diolesi nggo getih kewan. Darah itu, getih atau darah itu kan termasuk najis. Lah sekarang setelah Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul utusan Allah, akikah bayi tersebut kepalanya setelah dicukur diolesi minyak wangi. Jelas ya? Nomor 5 sekarang, hikmah disyariatkan ibadah akikah adalah sebagai berikut. 1. Mengupayakan bentuk takorub atau pendekatan diri kepada Allah.
sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas kehadiran anak atau generasi penerus orang tua. Jadi anak itu penerus generasi orang tua ya. 2. Menambah kecintaan pada anak dari orang tua. 3. Mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara karena ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran anak. 4. Akikah mengandung unsur perlindungan dari setan ya. Karena tadi ya, karena setan yang dapat mengganggu anak yang dilahirkan. 5. Akikah merupakan tebusan ya. Anak untuk memberikan ya, sifat ya, syafaat bagi kedua orang tuanya besok di hari perlindungan, yaitu perlindungan atau perhitungan di hari kiamat. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan tergade dari memberikan syafaat dari kedua orang tuanya dengan akikah. Terus 6, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira ya, dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah besok di hari kiamatnya atau hari pertanggungjawaban apa yang telah kita kerjakan ketika di dunia. 7, akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Jelas ya? Ya, hikmah atau manfaat disyariatkan akikah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian baca ya. Terus kita lanjutkan ya. Perbedaan kurban dan akikah. Karena beda nih akikah karo kurban. Kurban ya. Kurban 1, kurban disyariatkan setiap tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Kalau akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak atau generasi penerus sejarah orang tua. 2, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Kalau akikah dilaksanakan seumur hidup sekali. Rono wong lahir nganti ping 2. 3, binatang untuk kurban cukup 1 ekor. Ya. Kalau binatang untuk akikah ya kalau anak laki-laki 2 kambing atau domba atau sapi juga boleh ya. Kalau anak perempuan cukup 1 ekor. Perbedaan selanjutnya kurban seekor sapi untuk 7 orang. Kalau untuk akikah sapi ya, selain kambing ya, boleh sapi, boleh unta. 1 untuk 1 anak. Bedanya ya. Nomor 5, perbedaan kurban dan akikah. Daging kurban dibagikan mentah. Daging akikah diberikan setelah dimasak ya. Jelas ya perbedaannya kurban dan akikah. Kurban disyariatkan setiap bulan Dzulhijjah tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah
asar. Akikah berkenaan dengan kelahiran anak. Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Akikah seumur hidup sekali. Binatang kurban cukup 1 ekor. Kalau akikah, anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Kurban seekor sapi boleh untuk 7 orang. Binatang selain kambing ya itu juga untuk 1 orang ya. Sapi atau unta. 5. Daging kurban ya dibagikan sebelum dimasak. Daging akikah dibagikan sesudah dimasaknya. Ya jelas ya anak-anak ya. Sekarang doa untuk ketika menyembelih akikah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi inna hadhihi ngakikoti. Disebutke jenenge anake umpamane jenenge Hasanah ya. Ibune Ngaisah ya. Jelas? Damuha bidamihi wa walahmuha bilahmihi wa ngadmuha bingadmihi wa jilduha bijaldihi ya. Wa sa'ruha bisa'rihi. Allahumma ja'alha fida'a bani mau sebutke ya minan nar ya. Kuwi nyembelih akikah. Si nyembelih sapa? Bapake. Bayi nek wani ora wani ya utusan wong liya sing agamane Islam ya. Alat penyembelihan kaya wingi nggih tajam, bukan dari apa wingi tulang dan gigi ya. Doa menyembelih kurban ya wingi wis pada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika ya. Fataqabbalaha minni innaka anta arhamur rahimin. Ing calanang kudu hafal ya. Ya, jelas ya? Ya. Ya, jelas kamu baca sendiri di rumah ya. Rangkuman, sekarang sudah sampai rangkuman. Ya. Nanti kamu baca di materi yang Ibu kirim ya, rangkumannya. Terus pendalaman karakter juga kamu baca nanti Ibu kirim ya. Terus yang terakhir di bagian terakhir lembar terakhir yang Ibu kirim tugas ya. Tugas kamu kerjakan. Ibu hanya memberi tugas 5. 1. Apakah boleh menerima daging kurban menjual ya daging untuk membeli beras? Boleh enggak daging kurban dijual untuk beras? 2. Bagaimana hukumnya jika hewan kurban disembelih oleh orang bukan orang Islam? 3. Apakah diperbolehkan akikah dengan 1 ekor kambing untuk laki-laki? Nah, tadi udah Bu Guru jelaskan ya. 4. Sebutkan perbedaan kurban dan akikah. Tadi udah Bu Guru jelaskan. Nomor 5. Tulis hadis riwayat Tirmidzi tentang dasar hukum akikah. Ya. Ya, kalau masih kurang jelas, japri Bu Guru ya. Kiranya cukup sekian saja. Bila ada kesalahan, tutur kata Ibu, mohon dimaafkan. Anak-anak rajin berdoa ya supaya COVID cepat pulang. Bisa kok donganya ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami
wa min sayyi'il asqami. Ulang. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya, dihafalkan ya. Semoga wabah COVID-19 cepat kembali, kita bisa bertatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.